Nama Elkan Bagot untuk ketiga kalinya tidak muncul dalam rencana pemanggilan timnas. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi pencinta tim merah putih. Ada apa sebenarnya antara Bagot dengan timnas Indonesia? Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi dua laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 September mendatang. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan pelatih Shin Tae-yong berencana memanggil 26 pemain untuk dua laga penting tersebut. Namun, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyebut dari 26 pemain, tidak ada nama Elkan Bagot di daftar pemain yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu. Elkan Bagot sebelumnya juga sudah tidak dipanggil Shin Tae-yong dalam dua laga terakhir Timnas Indonesia. Bek berdarah Indonesia Inggris dibekukan saat Garuda menjamu Irak dan Filipina dalam dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni lalu. Sumarji menyebut Shin Tae-yong punya alasan tersendiri untuk tidak memanggil bek berusia 21 tahun itu. Meski demikian, dia menjelaskan bahwa keputusan Shin Tae-yong tidak menyertakan Elkan Bagot murni berdasarkan aspek taktikal dan kebutuhan tim. Alasannya menyesuaikan kebutuhan tim pada masing-masing posisi, kata Sumarji kepada Suara.com, Kamis, 15 Agustus 2024. Alasan ini bagi sebagian kalangan tentu kurang bisa diterima. Pasalnya, jelang laga lawan Arab Saudi, timnas kehilangan bek tangguh Justin Hubner karena akumulasi kartu kuning. Kehadiran Elkan tentu bisa menjadi opsi solid menggantikan Justin di lini belakang. Alasan ini tak ayal menimbulkan opini liar di antara pencinta sepak bola Indonesia. Isu yang santer beredar menyebut hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong retak setelah sang pemain menolak panggilan timnas Indonesia U23 untuk menghadapi playoff Olimpiade 2024 pada Mei lalu. Timnas dirumorkan memanggil Big El pada waktu yang mepet. Padahal, saat bersamaan Elkan sudah membuat jadwal liburan sehingga tidak bisa memenuhi panggilan timnas U23. Konon, Elkan kemudian tidak menjawab panggilan telepon yang dilayangkan ST. Sejauh ini, tidak ada penjelasan apapun dari ST apapun Elkan terkait permasalahan ini. Pundit Justin Laksana menduga ada miskomunikasi yang menyebabkan perselisihan antara ST dengan Elkan. Sementara Shin Tae-yong merasa negara butuh gol. Mungkin ini perbedaan budaya Barat dan Asia, sehingga nggak perlu dijauh-jauhi lah. Dia sudah tak panggil lagi beberapa match, itu hak Shin Tae-yong, terang Coach Justin pada sebuah podcast. Menurutnya, tidak dipanggilnya Elkan merupakan bagian dari sanksi yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Tapi dengan situasi kondisi seperti sekarang, Shin Tae-yong harus sadar, kita butuh Elkan. Gua bilang sih turunin ego elu, panggil itu Elkan Bagot dan Elkan siap kok, jelas dia. Senada dengan Coach Justin, netizen juga membanjiri media sosial dengan keinginan agar Elkan bisa bergabung dengan timnas di dua laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemanggilan pemain memang hak mutlak pelatih, TP tetap hal ini harus sesegera mungkin diadem, kan takutnya semakin dibiarkan, semakin jadi bola liar, harus ada penengah di antara keduanya, kata akun @masyan007 di media sosial X atau Twitter. Jangan bercanda Pak, kalau ada masalah antara pemain dan tim pelatih tolong mediasi PSSI, Erick Thohir, Arya Sinulinga, kata akun @raumbuter. Elkan enggak salah karena profesional sesuai perjanjian. Pas itu dia enggak ikut U23 dan dah planning liburan. Tapi Yesti juga enggak salah karena pas itu Hubner enggak dapat izin, Rido kena kartu merah jadi panggil Elkan. Makanya ke depan timnas harus planning sedetail mungkin, sampai ke worst case skenario, cuit akun Saludos Parati. Sebagai manajer timnas harusnya bisa menjembatani masalah ini sih. Udah terlalu berkepanjangan. Masih yakin masalahnya tuh miskomunikasi? Menurut Coach Justin juga perihal beda budaya aja Iniesta sama Elkan.
PSSI jadi penengah, kata Ed teman rebahan. Tentu keinginan netizen ini perlu untuk didengarkan oleh PSSI. Pasalnya, PSSI terkesan mendiamkan dan tidak ambil peduli permasalahan Elkan dengan ST. Bisa jadi, PSSI mungkin juga merasa kesal dengan Elkan. Pasalnya, di saat dibutuhkan untuk bisa lolos ke Olimpiade, Elkan malah memilih untuk liburan. Terlepas dari suka tidak suka, Elkan mau tidak mau adalah salah satu aset berharga timnas Indonesia. PSSI tetap harus mencari jalan keluar agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.